Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024 adalah peringatan wajib Santo Benedictus Abbas. Benedictus lahir di Nursia, Italia Tengah sekitar tahun 489. Ia dikirim ke Roma untuk melanjutkan pendidikannya, namun merasa menderita karena tingginya biaya hidup. Kemudian ia memutuskan hidup sendiri bersama dengan pertapa yang lain dan bertapa di sebuah gua di atas Gunung Subiaco dalam bimbingan rohani maupun makan minum setiap hari. Sebagai pertapa yang sangat terkenal, ia diminta menggantikan kepala biara dekat tempat tinggalnya. Di sana ia memperbaiki cara hidup biarawan yang tidak disiplin dan lemah pendiriannya. Setelah meninggalkan biara itu, Benedictus mengumpulkan pertapa-pertapa yang terpencar dan membentuk Cenobitik, suatu komunitas pria yang mengabdikan diri kepada kehidupan religius atau sekarang dikenal Ordo Benediktin. Setelah itu, ia mendirikan sebuah gereja untuk dipersembahkan kepada Santo Yohanes Pembaptis di Casiono yang terletak di kaki gunung, memiliki tempat sangat subur dan tempat itu dinamakan Biara Monte Cassino. Benedictus membuat aturan-aturan hidup bagi pengikutnya dan aturan tersebut merupakan aturan hidup membiara pertama di Eropa Barat. Benedictus meninggal di Monte Cassino tahun 547 dan dikuburkan di samping saudarinya Santa Scholastica. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Hosea bab 11 ayat 1b dilanjutkan dengan ayat 3 sampai 4 dan ayat 8c sampai 9. Beginilah sabda Tuhan. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir anakku itu kupanggil. Akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkatnya di tanganku, tetapi mereka tidak mau insaf bahwa akulah yang menyembuhkan mereka. Aku telah menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengambil kekang dari rahang mereka, yang membungkuk di hadapan mereka untuk memberi makan. Hatiku berbalik dari segala murka. Belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala, tidak akan membinasakan Efraim lagi. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia,
Aku ini yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai 15. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah semua diutus mewartakan Allah yang berbelas kasihan. Ketika mengutus Nabi Hosea, Allah berbicara tentang 2 hal kepadanya. Pertama, Ia berkisah tentang bagaimana Ia dulu memanggil Israel bangsanya kembali dari Mesir. Biarpun demikian, kepada Hosea, Tuhan berkisah bahwa mereka tidak insyaf, bahwa Dialah yang dahulu mengajar berjalan dan melindungi mereka. Ia menyelamatkan mereka dengan kesetiaan, kasih, mengangkat kuk dari tulang rahang mereka, membungkuk untuk memberi mereka makan. Allah berjanji untuk tetap berbelas kasihan. Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku, tidak akan membinasakan Efraim. Aku tidak datang untuk menghanguskan. Kedua, di balik apa yang disampaikan pada Hosea, Allah sebetulnya berharap agar semua kisahnya itu disadari oleh bangsanya, agar mereka berbalik ke jalan yang benar.
Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil pada hari ini berisi tentang perutusan Yesus untuk ke-12 rasulnya. Yesus menitip 2 pesan penting. Pertama, yang harus dikerjakan, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Semua sudah diberikan kepada mereka dengan gratis, maka harus dibagi gratis pula kepada semua yang membutuhkan. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Artinya, tinggal menyatu dengan umat yang dilayani sampai selesai tugas. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam damai sejahtera kepada mereka. Apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkan rumah dan kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Artinya, jika mereka tidak menerima, tinggalkan tempat itu. Kedua, yang tidak boleh dibuat. Jangan membawa emas, perak, tembaga, bekal, baju 2 helai, kasut ataupun tongkat. Artinya, tidak mencari dan membawa kekayaan, tidak gelisah atau terhalang hanya karena fasilitas. Semua itu akan disediakan oleh Tuhan. Seperti Hosea dan para rasul Yesus, kita diutus untuk menyadarkan orang tentang kebaikan Tuhan dan mengajak mereka bertobat. Secara konkret, belas kasihan Allah itu ditunjukkan dalam pelayanan kita, yakni melalui penyembuhan, pengusiran setan, mendoakan orang mati, membawa salam damai sejahtera bagi semua mereka yang kita layani. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.